Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, saat ini kita berada di pendopoan Rumah Dinas Bupati Lahat dengan latar belakang kantor Bupati Lahat. Dan saat ini telah hadir bersama kita Bapak Kennedy Lutfi dari SMK Negeri 1 Kabupaten Lahat dengan inovasinya media pembelajaran interaktif berbasis 3D dan augmented reality menggunakan Assembler Edu. Oke, selamat datang Bapak. Selamat datang. Iya, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak ya. Terima kasih Pak ya atas kehadirannya, menyempatkan waktu untuk hadir di podcast kami di One Day One Innovation. Baik Bapak, ini inovasinya mengenai media pembelajaran interaktif Pak ya. Ya. Oke, apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini? Baik, terima kasih Bu Rencana dan khususnya tim dari Balitbang Provinsi Sumatera Selatan. Assembler Edu adalah salah satu platform yang mengharapkan inovasi bukan hanya untuk guru tetapi siswa dan tenaga kependidikan lainnya. Kenapa ini perlu? Saat ini pemerintah dengan salah satu programnya yaitu belajar berbasis digital dengan bukti adanya platform Merdeka Belajar. Kemudian bukti yang lain diberinya sebuah akun gratis Belajar ID. Dan difasilitasi lagi dengan Canva for Edu khusus untuk guru se-Indonesia. Yang ini menandakan bahwa pembelajaran sudah mengarah ke arah digital. Nah, dengan adanya beberapa fasilitas pemerintah ini, saya mencoba memanfaatkan fasilitas ini untuk pembelajaran. Apalagi yang berbasis IT atau digitalisasi pembelajaran ini adalah memang sudah zamannya dan sesuai dengan kondisi anak-anak kita pada saat ini. Jika ini kita tinggalkan, maka kita akan tetap tertinggal dengan daerah-daerah atau negara-negara lain. Jadi dengan bertahap, kita harus mengikuti Pak ya? Mengikuti. Kalau sempat antipati, maka kita akan tetap jadi yang tertinggal ini, yang mendasar ini, latar belakang. Prosesnya bagaimana? Jika kita sedang melakukan proses pembelajaran, ada beberapa bagian yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, misalnya bagian dalam tubuh manusia, usus, paru-paru dan sebagainya yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Maka dengan menggunakan Assembler Edu, bagian yang tersembunyi yang sangat kecil sekalipun bisa dilihat seolah-olah benda itu ada di depan mata. Begitu juga ketika kita memberikan materi yang berbahaya. Misalnya tentang membahas hewan atau binatang buas seperti harimau. Kita tidak mungkin mendekati binatang ini karena berbahaya. Sedangkan kita memerlukan pengetahuan tentang hewan ini. Maka dengan menggunakan Assembler Edu dengan basisnya yang 3 dimensi, yang artinya bisa dilihat dari segala sisi, dari atas, bawah, samping, kiri, kanan, dan sebagainya, dan bisa dilihat bagian dalamnya, sehingga menampilkan sebuah proses pembelajaran yang tadinya berbahaya menjadi lebih menarik untuk anak-anak. Jadi bentuknya platformnya itu aplikasi Pak ya? Bentuk aplikasi. Ya. Oke. Baik, itu aplikasinya tersedia di Play Store, apakah di web saja seperti itu Pak? Saat ini aplikasi ini jika kita menggunakan HP Android ataupun tab bisa di-download lewat Play Store dan itu gratis. Tapi kalau kita mau menggunakan website, ini pun tidak menjadi kendala. Website juga bisa dari laptop atau PC juga bisa, atau website melalui HP Android pun bisa. Menariknya begini Bu,
dengan aplikasi ini guru dan siswa tidak dituntut untuk menggunakan perangkat yang canggih. Iya. Jadi dengan perangkat apa adanya, dengan spek yang tidak terlalu tinggi, maka pembelajaran itu sudah bisa dilaksanakan meskipun dengan HP Android katakanlah yang spesifikasinya yang apa adanya. Iya. Karena ini aplikasinya memang tidak membutuhkan fitur yang terlalu tinggi ya Pak ya. Jadi Iya. anak-anak pun bisa menggunakan HP Android biasa Bisa. dalam proses pembelajaran. Betul, Seperti itu, betul, Pak, betul, ya. betul. Oke. Untuk inovasi ini sendiri Pak sudah berapa lama diterapkan Pak? Untuk Indonesia aplikasi ini paling lama baru 3 tahun, bahkan baru 1 atau 2 tahun terakhir ini kami bersama tim dari Assembler Edu Indonesia tergabung dalam ACE namanya, Assembler Certified Educator, sedang terus mengembangkan aplikasi ini. Dan terakhir ini Bu, kita mencoba menggunakan beta dengan platformnya nanti Metaverse, tapi masih dalam ini ya, masih proses, Oke. masih dalam uji coba dalam 1 bulan ini, khusus bulan Oktober ini aja uji coba dulu dalam 1 bulan ini, tapi diperkirakan Oktober November berarti ya 2022 sudah launching untuk yang Metaverse. Metaverse-nya ya. Ya, Berarti Metaverse-nya. udah lebih luar biasa lagi. Betul, 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 Iya. betul. Apakah semua guru di SMK Negeri 1 Lahat ini menggunakan metode pembelajaran yang sama, Pak? Untuk saat ini saya belum melihat untuk guru Bu ya, tapi untuk siswa saya sudah membentuk tim belajar siswa dalam grup WhatsApp yang saya beri nama Assembler Student Club. Iya. Hanya baru untuk 1 kelas ya. Karena saya mau memaksimalkan ini 1 dulu, dan mungkin pada saatnya nanti karena hampir setiap bulan Iya. hampir selalu ada lomba-lomba untuk memancing inspirasi dan inovasi anak. Iya. Setiap lomba bagi pemenang selalu ada reward, baik itu berupa kaos misalnya, terkadang ada yang berupa materi untuk beli pulsa ya untuk menambah kuota. Jadi anak-anak tertarik ya. Tertarik. Ada rewardnya juga, Pak ya. Iya, Dibikin betul. seatraktif mungkin ya, Pak ya. Betul, betul Bu. Iya, oke. Saya senang itu Mm-mm. perlombaan ini enaknya ya, lombanya tidak lombanya tidak terikat. Andai kata hari ini menang, mau tahun bulan depan ikut lagi juga boleh. Boleh, Pak ya. Iya. Jadi mereka akan memikirkan lagi inovasi selanjutnya Betul, kan, bagaimana bisa membuat metode yang lebih baik lagi. Betul, Gitu, Pak ya. Oke, luar biasa, Pak. Oke, Pak. Untuk pengembangan kedepannya nanti mau dibawa kemana nih inovasinya, Pak? Nah, untuk yang akan datang ini sangat baik sekali untuk media pembelajaran karena begini, selama ini kita kalau dihadapkan dengan misal tadi menceritakan tentang harimau, hanya menceritakan saja tanpa hanya paling-paling melewat gambar ataupun lewat video saja. Tidak bisa melihat sekeliling dari tubuh binatang buas ini sampai ke kuku, gigi dan sebagainya bisa kita kupas. Iya. Bahkan kalau kita ambil satu bagian, misalnya kita mau mengupas masalah gigi saja tanpa memegang makhluk tersebut, Iya. tapi bagian dalamnya sudah bisa terdeteksi dengan hanya menggunakan HP Android yang berbasis 3D dan augmented reality ini. Iya, ini luar biasa nih Pak. Jadi Luar biasa betul. semakin kemajuan dunia pendidikan ya dalam Betul. proses pembelajaran bisa menggunakan aplikasi ini Pak. Betul, betul. Untuk apalagi di dunia kedokteran kan karena Ah. harus mengetahui bagian dalam tubuh manusia kan, gimana Betul, jantung, betul, paru-paru, sehingga mereka bisa menggunakan aplikasi ini lebih intens lagi Pak ya. Betul, 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 betul. Ya, baik, luar biasa Pak inovasi ini. Mungkin inovasinya bisa diterapkan juga di sekolah-sekolah lain Pak, di kabupaten lain. Apakah sudah ada yang mereplikanya? Untuk saat ini kalau wilayah Kabupaten Lahat belum saya lihat, tapi untuk Sumatera Selatan sudah sekitar berapa ya? Ada 10 orang sebagai ACE, Assembler Certified Educator, Ya. yang sudah mencoba menerapkan inovasi ini pada beberapa sekolah. Iya. Kebetulan hampir kalau tidak salah di beberapa di Kota Palembang sudah ada,
OI ada sekitar 1 orang atau 2 orang guru, OKI yang sudah apa. Nah, ya hebatnya lagi ini, Bu ya. Ada beberapa sekolah di luar Kabupaten Lahat sudah mengadakan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler pelajaran assembler edu Iya. yang Luar mengarah biasa ke ya. proyek. Iya. Nah, itu yang punya. Saya Jadi sudah ada dibuat di ekstrakurikuler kan, sehingga membuat minat dan bakat anak-anak iya, makin betul. tersalurkan kan untuk menggunakan aplikasi Assembler edu, betul. Iya, luar biasa nih Pak. Oke Pak, untuk harapan kedepannya Pak, apa sih yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah Pak? Sahabat inovasi, saya berharap khusus untuk guru ya, pertama jangan berhenti berinovasi. Yang kedua, jangan ada pemikiran bahwa saya orang yang gaptek. Karena mau tidak mau teknologi tetap jalan, jadi kita tidak bisa menentang, artinya kita harus mengikuti. Yang ketiga, belajar itu tidak harus memandang umur. Jangan mentang-mentang mereka tua, mereka muda, kita anggap orang yang anak-anak, belum tentu. Karena ilmu bisa diperoleh dari anak-anak, Iya. tidak harus dari orang yang lebih tua dari kita. Iya, betul. Tidak mesti dari profesor, tidak mesti dari dokter, tapi kadang dari anak kecil kita juga dapat menggali ilmu. Jujur saya katakan Bu, ketika saya mengadakan ekstra pembelajaran di kelas, saya kadang belajar dari anak, hasil karya anak, Iya. karena hasil karyanya lebih bagus dari yang saya buat. Iya. Nah Jadi, ini bisa kita contoh jadinya Pak bisa ya? contoh, saya Iya. tanya lagi ini gimana? Cuma ini Pak, oh iya syukur alhamdulillah. Baru, oh iya betul. Luar biasa Pak. Iya. Baik Bapak, mungkin ada ucapan terima kasih yang ingin disampaikan kepada pemirsa, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Selatan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan guru dan masyarakat Sumatera Selatan untuk berinovasi. Kemudian juga kepada Dinas Pendidikan yang tak pernah lelah untuk memancing dan menggalakkan agar guru-guru ini jangan pernah untuk berhenti berinovasi dan berkreasi. Dan juga kepada Kepala Dinas, Kepala Badan, Balitbang Sumatera Selatan yang tanpa lelah, tanpa henti terus menghimbau, bahkan tidak jarang menghubungi secara pribadi agar kami tidak lalai dan tidak lupa bahwa inovasi harus tetap dilaksanakan. Ingat bahwa satu hari tanpa inovasi itu artinya kita jangan pernah berhenti untuk berinovasi. Dan yang seterusnya juga kepada Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, dan tak lupa untuk Bupati Lahat yang telah memfasilitasi untuk kegiatan ini serta terus membimbing kami untuk tetap menjadi manusia yang terbaik. Kemudian pada masyarakat Lahat, termasuk Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Lahat, dan khusus kepada guru-guru di seluruh wilayah Sumatera Selatan, mari kita sama-sama untuk tetap berinovasi, untuk semangat, jangan pandang usia, jangan pandang sulit, tetaplah berinovasi, karena jalan untuk berinovasi itu bisa ditempuh dengan berbagai cara, dan jangan lupa energi positif kita bisa muncul dari sisi manapun juga. Iya, wah luar biasa sekali Pak ya, energi positif yang Energi Pak, ya. positifnya itu yang Iya. Baik Pak, terima kasih banyak atas kehadirannya Sama-sama, di podcast Bu. kami di One Day One Innovation. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah. Amin, Dan kami tunggu inovasi selanjutnya Pak ya dari SMK Insyaallah, Negeri siap, 1 insyaallah. Lahat. Oke, baik sahabat inovasi, ucapan terima kasih tak terhingga kami sampaikan kepada Bapak Bupati Lahat, Bapak Ci Ujang SH melalui Balitbang Kabupaten Lahat yang telah memfasilitasi roadshow One Day One Innovation. Dan kami juga membuka informasi lebih lanjut, dapat memberikan komentar dan saran pada podcast One Day One Innovation. Kami tunggu juga like serta subscribe-nya. Dan kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian sahabat inovasi, salam inovasi.